Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas biologi A 2019 akan mempresentasikan review jurnal taksonomi vertebrata yang berjudul Keragaman dan Kelimpahan Mamalia di Perkebunan Sawit PT Sukses Tani NASA Subur Kalimantan Timur yang ditulis oleh Agus Priyono Kartono dengan jurnal Media Konservasi dengan volume 20 nomor 2 halaman 85 sampai 92 2015. Reviewer dari kelompok kami yaitu Saadatul Abadiah, Aulia Ilfatroniah, Anis Sapitri, Novita Ramadianti, dan Arninda Fadila Rahmadani. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis vegetasi dan mamalia serta menduga kelimpahan individu serta setiap jenis mamalia yang ditemukan di areal perkebunan sawit PT Sukses Tani NASA Subur atau PT STN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan di areal perkebunan sawit PT STN yang terletak di Desa Labangga, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan pada areal dengan tipe tutupan lahan areal kars, hutan sekunder, dan tanaman sawit. Pengumpulan data vegetasi untuk mengidentifikasi karakteristik habitat di areal kars dan hutan sekunder dilakukan dengan menggunakan unit contoh jalur berpetak. Untuk data mamalia besar dikumpulkan melalui pengamatan pada unit contoh transek jalur. Sedangkan data mamalia kecil dikumpulkan melalui pemerangkap menggunakan perangkap hidup atau live traps. Umpan yang digunakan untuk pemerangkapan adalah kelapa atau Cocos nuttifera bakar dan singkong atau Manihot esculenta mentah. Keanekaragaman mamalia dihitung dengan menggunakan indeks Shannon hektar. Indeks kemerataan jenis mamalia pada setiap lokasi pengamatan dihitung menggunakan indeks. Indeks kesamaan komunitas Morishita atau MS digunakan untuk mengukur kesamaan komunitas mamalia antar tipe tutupan lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, struktur vegetasi kars dan hutan sekunder. Total jenis vegetasi yang dapat ditemukan di areal kars yang merupakan areal yang ditetapkan sebagai areal bernilai konservasi tinggi atau HCV (High Conservation Value Area) oleh PT SDN adalah sebanyak 76 jenis yang berasal dari 24 famili. Famili yang mendominasi areal kars adalah Moraceae yaitu 37,50%, Euphorbia-CE 29,17%, serta Anonaceae, Dipterocarpaceae, dan Lauraceae masing-masing sebanyak 25%. Yang kedua yaitu kekayaan dan kelimpahan jenis mamalia. Total jenis mamalia yang ditemukan di areal perkebunan sawit PT SDN adalah 25 jenis yang berasal dari 12 famili. Jenis mamalia yang ditemukan tersebut terdiri atas 14 jenis termasuk dalam kelompok mamalia besar dan 11 jenis termasuk dalam kelompok mamalia kecil. Yang ketiga yaitu keanekaragaman dan kemerataan jenis mamalia. Keanekaragaman jenis mamalia di areal perkebunan sawit PT SDN berdasarkan indeks Shannon adalah sebagai berikut. Areal kars memiliki indeks Shannon 2,38 kurang lebih 0,35, areal tanaman sawit memiliki indeks Shannon 2,13 kurang lebih 0,67, dan areal hutan sekunder memiliki indeks Shannon 1,65 kurang lebih 0,48. Yang keempat yaitu kesamaan komunitas mamalia. Secara keseluruhan, kesamaan komunitas mamalia antar habitat yang diamati tergolong rendah karena hanya berkisar dari MS 0,03 hingga MS 0,37. Dan yang terakhir yaitu status perlindungan dan kelangkaan spesies. Pada areal perkebunan sawit PT SDN Kalimantan Timur terdapat 9 jenis mamalia yang dilindungi berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999. 3 jenis ditemukan pada areal kars, 6 jenis di areal tanaman sawit, dan 3 jenis di areal hutan sekunder. Sebanyak 4 jenis mamalia terancam punah dapat ditemukan di areal kars, 3 jenis ditemukan di areal tanaman sawit, dan 4 jenis ditemukan di hutan sekunder. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman saya Saadat. Pembahasan dalam penelitian ini didapatkan yaitu area gas yang terdapat di dalam perkebunan kelapa sawit PT SDN memiliki kekayaan jenis mamalia tertinggi, 17 jenis kelimpahan total 12,41 individu per hektar, dibanding dengan areal tanaman sawit yaitu 12 jenis kelimpahan total 4,29 individu per hektar, ataupun hutan sekunder 6 jenis kelimpahan total yaitu 3,92 individu per hektar, yang merupakan areal ekoton. Jenis mamalia seperti monyet ekor panjang, nyuruk, belanduk napu, cacing ekor pendek, dan tikus besar lembah hanya ditemukan di areal hutan kars. Adanya kecenderungan spesialisasi terhadap habitat mengakibatkan terjadinya penurunan kekayaan dan kelimpahan jenis-jenis mamalia antar tipe habitat di areal perkebunan sawit di PT SDN. Indeks keanekaragaman antar tipe habitat tidak berbeda, tetapi kesamaan komunitas mamalia antar habitat sangat rendah. Salah satu alasan heterogenitas habitat dapat meningkatkan keragaman spesies, yaitu bahwa semakin luas habitat, maka habitat tersebut semakin mampu mendukung populasi spesies yang berbeda. Areal hutan kars yang dipertahankan sebagai areal HCP di perkebunan sawit PT SDN dapat berfungsi sebagai tempat singgah sementara atau bahkan habitat bagi beberapa jenis mamalia dilindungi dan terancam punah seperti owa kalawat dan rusa sambat. Kesamaan komunitas mamalia antara areal kars dengan areal tanaman sawit sangat rendah, yakni hanya 37%. Hal ini diduga disebabkan sebagian besar jenis-jenis mamalia yang ditemukan memiliki respon negatif terhadap perubahan hutan alam ke daerah areal tanaman sawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia. Dan kekurangan kelebihan dalam telah dijelaskan secara dalam mengenai keragaman dan kelimpahan mamalia di Sepan di Kalimantan Timur. Dan kekurangan dalam penelitian ini memiliki kekurangan pada metode penelitian. Dalam metode penelitian seharusnya dijelaskan secara jelas dan gamblang, yang tentunya menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Dan dari penelitian ini, keanekaragaman jenis vegetasi yang tidak karsaf sebagai area HCPT SDN tergolong cukup tinggi karena pada tingkat pertumbuhan tiang H3,44 dan tingkat pohon sebesar 3,43. Di habitat kars tidak terjadi adanya dominasi jenis vegetasi karena indeks kemerataan jenis pada tingkat tiang yaitu 91,5% dan tingkat pohon 90,7%. Jumlah total jenis mamalia yang dapat ditemukan di habitat hutan kars sebanyak 17 jenis dengan total kelimpahan seluruh jenis sebanyak 12,41 individu. Indeks keanekaragaman jenis mamalia di habitat hutan kars sebesar 2,38 kurang lebih 0,35 areal. Hutan kars yang dipertahankan sebagai areal HCP oleh PT SDN dapat berfungsi sebagai habitat dan tempat perlindungan bagi berbagai jenis satwa liar mamalia karena mampu mendukung kehidupan paling tidak sebanyak 17 jenis mamalia. Jumlah ini selera dengan sekitar 25% total jenis mamalia di Kalimantan Timur berdasarkan hasil penelitian Mesuma 1904. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6, kelas biologi A 2019. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.